Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Olotai Sinaga. Juga untuk teman-teman yang menonton video pidato saya ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Olotai Sinaga karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato agar dapat melengkapi nilai ujian praktek bahasa Indonesia. Saya akan membahas mengenai lunturnya penggunaan bahasa daerah di kalangan muda. Sebelumnya, tahukah kalian dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu sendiri sudah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang juga, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Di samping itu, kita memiliki bahasa asli selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan budaya asli dari bangsa kita sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita pergunakan sehari-hari. Namun, tanpa kita sadari, banyak sekali kalangan muda yang sudah melupakan bahasa asli dari tempat mereka berasal. Seperti banyak anak yang lahir di kota, namun lupa atau malah tidak mempelajari bahasa daerah mereka. Menurut saya, lunturnya bahasa daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan tempat kita berkomunikasi, banyaknya kalangan muda yang lebih tertarik menggunakan bahasa Inggris, serta kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah. Peran orang tua di sini sangatlah penting untuk mengajarkan anaknya agar terbiasa menggunakan bahasa daerahnya. Dilansir dari Kemendikbud 2011 sampai 2019, terdapat 11 bahasa daerah di Indonesia yang sudah punah. Maluku menjadi daerah yang paling banyak kehilangan bahasa daerah, yaitu sebanyak 9 bahasa. 2 bahasa lainnya berasal dari Papua Barat dan Papua. Adapun bahasa daerah yang punah yaitu bahasa Tandia yaitu Papua Barat, bahasa Mawes yaitu Papua, bahasa Kajeli atau Kayeli bahasa dari Maluku, bahasa Piru yaitu dari Maluku juga, bahasa Moksela yaitu dari Maluku, bahasa Palumata dari Maluku, bahasa Ternateno dari Maluku Utara, bahasa Hukumina dari Maluku, bahasa Hoti dari Maluku, bahasa Serua dari Maluku, dan bahasa Nila dari Maluku. Bahasa-bahasa daerah tersebut yang telah punah kebanyakan dari Maluku. Jadi apabila kalian merupakan warga asli dari Maluku dan telah pindah ke ibu kota Jakarta ataupun dari luar daerah Maluku, mohon untuk tetap melestarikan bahasa-bahasa daerah asli kalian agar tidak punah seperti daerah-daerah yang telah bahasa daerahnya punah. Saya sendiri jujur merasakan hal tersebut di lingkungan saya. Orang tua saya berasal dari Sumatera Utara, dan saya pun memiliki kampung halaman di Tarutung yang menggunakan bahasa sehari-harinya yaitu bahasa Batak untuk berkomunikasi. Namun, saya dan teman-teman saya yang berada di Jakarta tidak lancar dalam menggunakan bahasa tersebut karena kurangnya rasa keinginan dan hasrat kami untuk mempelajari bahasa-bahasa daerah kami tersebut, yaitu bahasa Batak. Karena menurut kami bahasa-bahasa yang akan kami pelajari tersebut merupakan bahasa yang cukup rumit, tetapi kami akan mencoba untuk tetap belajar dan melestarikan bahasa tersebut agar tidak punah. Namun, karena semakin kesini semakin banyak anak muda yang melakukan atau mempelajari banyaknya bahasa Inggris ataupun banyaknya bahasa-bahasa luar, hal itu merupakan hal yang bagus, tetapi ada baiknya kita menggunakan bahasa tersebut dengan cara yang imbang, yaitu dengan kita menyetarakan waktu belajar kita untuk mempelajari bahasa daerah ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa luar lainnya. Karena banyaknya masyarakat daerah di luar sana masih mempertahankan keutuhan adat dan norma serta bahasa daerah mereka agar tidak punah. Kita sebagai generasi muda haruslah melestarikan bahasa daerah kita masing-masing agar tidak punah di kemudian hari. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan kurang sopan dari penyampaian saya tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.